bilang terima kasih sama Tuhan? Siapa? Oh iya itu. Wah, hampir semuanya ya berdoa setelah bangun tidur. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi nih, mau sapa Tuhan Yesus di pagi hari ini, di minggu ini. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Nanti kita sambung ke gembira di hati ya. Siap-siap semua makin gembira adik-adik. Yuk. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan dipuji. Gembira di hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelummu. Dengan 3 kali, gembira, gembira, gembira di hati, gembira di hati 5 kali. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti Tuhan sebelummu. Dengan 5 kali, gembira, 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 gembira di hati. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau membuka ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya. Kita undang Tuhan Yesus untuk datang memberkati ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi, mari masuk. Mari masuk.
Shalom anak-anak kami semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semua kan? Sehat kan? Iya, sehat kita semua dalam mengikuti ibadah minggu kita ini. Untuk itu, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah berkati kami hingga kami sehat-sehat pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami bersyukur kami bisa mengadakan ibadah minggu pada hari ini. Biarpun anak-anak kami Tuhan di rumah beribadah, biar juga Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Firman ini sampai tengah-tengah anak-anak kami dan mereka disegarkan dalam ibadah minggu ini. Berkati anak-anak kami semua ya Bapa, berikan mereka kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari celaka. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki ibadah minggu sekolah minggu anak-anak ini. Mulai awal hingga akhir ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik semuanya pasti sangat bersuka cita karena hari ini kita bertemu lagi di ibadah virtual sekolah minggu. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk memuji Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Bersyukurlah. Selamat nyanyinya ya.
adik-adik? Sudah? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya. Ya, adik-adik duduk dengan tenang, duduk dengan manis. Kita mau bernyanyi. Ku ingin dengar cerita. Ya, sekarang anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu yang Amang Pendeta kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik dalam Kristus Tuhan. Kami akan mendengarkan firman kebenaran. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa dimengerti oleh anak-anak kami sekolah minggu, dan mereka bisa bertumbuh dalam Roh Kudus, dewasa dalam iman. Biarlah Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Salam. Anak-anak kami semua sekolah minggu GKP Bekasi. Tema kita untuk sekolah minggu sekarang ini adalah mendoakan orang benar. Dengan tujuan anak-anak sekolah minggu pertama adalah anak sekolah minggu menyatakan perhatiannya pada orang benar melalui doa. Itu pertama. Yang kedua, anak sekolah minggu mengucap syukur untuk persekutuan di gerejanya melalui gereja dan saudara-saudara seiman. Nah, apa yang perlu untuk anak-anak sekolah minggu sekarang ini? Amang Pendeta mau katakan dalam surat 3 Yohanes ini adalah, ini surat Yohanes, murid Tuhan Yesus, kepada Gaius. Gaius itu siapa? Gaius itu adalah anak rohaninya Yohanes, murid Tuhan Yesus. Nah, jadi
Rasul Yohanes sangat mengasihi Gayus. Nah ini yang pertama, Rasul Yohanes sangat mengasihi Gayus sebagai anak rohaninya. Yohanes menganggap bahwasanya Gayus itu anak rohaninya hidup dalam kebenaran. Nah, kenapa dia hidup dalam kebenaran? Karena nampaklah perbuatannya di situ yang benar di hadapan Tuhan, mengasihi saudara-saudaranya. Nah, dia tidak membiarkan orang lain menderita. Jadi inilah surat Yohanes murid Tuhan Yesus kepada Gayus, anak rohaninya. Kalau dikatakan anak rohani, misalnya mau pendeta, ya mau pendeta, ada anak-anak mau dibaptis. Jadi orang tuanya bapaknya anak-anak ini minta supaya bapak pendeta lah bapak rohaninya. Nah, bapak pendeta lah mendoakan dia dan memberi namanya satu. Nah itulah disebut bapak rohani. Nah jadi Yohanes adalah bapak rohani dari Gayus yang telah percaya kepada Yesus dan hidup benar. Nah jadi Yohanes mau kita saling mengasihi dengan berbuat benar. Contohnya anak-anak sekolah minggu, contoh kecil ya. Kalau ada kawan-kawanmu yang salah, tegur dia. Tegur tapi jangan marahi. Tegur dalam kasih Tuhan. Jadi itulah kasih kepada sesamanya, supaya dia hidup kembali ke jalan yang benar. Itu pertama. Nah yang kedua, Rasul Yohanes sangat memperhatikan Gayus dan selalu berdoa untuknya. Di saat anak rohani Yohanes ini yang disebut Gayus membutuhkan dukungan Rasul Yohanes, maka dia mendoakan Gayus supaya kuat dia melayani di tengah-tengah umat Allah. Nah yang ketiga, Rasul Yohanes sangat bersukacita anak-anak kami. Sukacitanya apa? Karena kabar yang dia dengar dari jemaat itu yang mengatakan bahwa Gayus itu benar-benar hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran apa? Dalam kebenaran firman Tuhan serta memuliakan Tuhan. Jadi merasa sukacita dia. Bagaimana anak-anak bersukacita? Nah, pertama, sukacita itu harus berdasarkan hidup yang benar. Nah, kalau kita hidup benar, maka Tuhan berkenan kepada anak-anak. Apa yang dia inginkan, maka anak-anak itu akan diberikan Tuhan apa yang diinginkannya. Contoh, ya, menginginkan misalnya ada dibuatlah sama kami Tuhan misalnya. Nah, ada data, paket segala macam, gak ada uang mamaku katanya gitu. Tiba-tiba ada orang membantu. Nah, itu karena hidup dalam benar, dalam doa dalam kebenaran. Jadi Tuhan suruh orang bantu. Dipasanglah WiFi di rumahnya, dikasihlah biayanya, dan dikasih lagi tiap bulan. Jadi bisa dipakai oleh anak-anak yang membutuhkan itu. Tapi Tuhan suruh orang memberi. Nah, kalau anak-anak hidup dalam kebenaran. Nah, kemudian apa lagi yang dikatakan di sini? Rasul Yohanes selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada Gayus, serta mengapresiasi Gayus yang telah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi Amang mau sampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Pertama adalah kita harus memperhatikan saudara kita. Dengan apa? Dengan mendoakannya. Rajin gak berdoa? Kalau gak rajin berdoa gak anak-anak Tuhan.
Tetapi anak siapa? Anak setan. Nah itu, mana yang disukai? Anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan kan? Nah, kalau anak Tuhan harus rajin berdoa. Contohnya, pagi-pagi banguni mama papanya. Ma, pa, bangun, berdoa. Itu disuruh sama pendeta, berdoa pagi. Nah, jam-jam 5 banguni berdoa. Artinya, mendoakan orang-orang supaya hidup benar di depan Tuhan, takut akan Tuhan, jangan berbuat jahat. Nah, selalu mendoakan. Doakan kawan-kawanmu. Ya Tuhan, saya berdoa untuk kawan saya ini, supaya dia Tuhan tidak bandel-bandel sama mamanya, tidak melawan mamanya. Ya Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan berkati, supaya saya bisa sekolah, berikan hikmat bagi saya, kepintaran diberikan Tuhan itu. Jadi kasih dukungan dalam doa untuk saudara-saudaramu. Anak-anak kecil belajar berdoa, ya. Yang TK belajar berdoa. Amang pendeta pernah dengar cerita begini. Jadi ada anak kecil TK 0, diajari orang tuanya berdoa. Ini doanya, ya Tuhan berkati makanan ini, amin katanya. Pada satu saat pergi orang itu ke puncak sama mama papanya. Rupanya setelah mereka sampai ke puncak, ada kerbau liar dari hutan keluar, mau menabrak anak kecil ini. Tetapi dia gak ketakutan. Dia ingat doa bapaknya, ngajari dia apa katanya? Ya Bapak, berkatilah makanan ini. Jadi kerbau itu lari. Nah, ya Bapak, berkatilah makanan ini katanya. Jadi kerbau tadi bingung lari. Nah, aturannya dia mau diseruduk kerbau gak jadi, karena duluan dia berdoa. Yang dia tahu, yang diajari orang tuanya hanya doa makan. Ya Bapak, berkatilah makanan ini. Itu dia bilang, udah kerbau mau nyeruduk dia bilang, ya Bapak, berkatilah makanan ini, katanya sama kerbau itu. Ya kerbau itu lari. Nah, itulah doa. Jadi anak-anak harus rajin berdoa supaya sukses nanti besarnya. Nah, karena apa? Doa yang tulus akan dengarkan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka saling mendoakanlah. Dalam kitab Yakobus 5:16, saling mendoakan supaya kamu bisa diberkati dan doamu sangat besar kuasanya. Nah itu. Jadi anak-anak harus rajin berdoa dimanapun. Karena di sini dikatakan tadi temanya itu mendoakan orang benar. Jangan tidak pernah kau doakan saudaramu, doakan abangmu, doakan kakakmu, doakan mamamu, doakan papamu. Papa, mama sehat-sehat panjang umur, abang sehat-sehat panjang umur. Nah, begitu doakan. Dan adik sehat-sehat juga, nah, jauh dari penyakit, Tuhan berkati, amin. Itu aja doanya. Nah, itulah dimintakan untuk adik-adik sekarang ini, supaya tujuan adik-adik dalam tema khotbah ini saling mendoakan, saling mengasihi. Nah, saling mengasihi. Yang kedua, ya, kalau ada berkat diberikan Tuhan untuk orang tuamu, ada rezeki, kawanmu susah hidupnya, kamu senang diantar naik mobil, dah dijemput naik mobil, pulang naik mobil. Kawanmu jalan kaki, sepatunya koyak-koyak, sepatumu banyak di rumah. Nah, kalau kamu hidup dalam kasih Kristus, ambil sepatumu itu, kasih sama kawanmu itu. Kalau muat kasih, bilang, aku sepatuku ada banyak, mau kau sepatuku ini? Kalau kamu mau, ya inilah sepatu yang saya bisa beri.
kasih, dia udah senang itu, gembira. Gembira dia itu. Maka kau bisa hidup dalam kasih Tuhan. Nah, kalau dia nggak ada uang sekolahnya, minta sama papa mamamu. Artinya uang jajanmu, kumpul-kumpuli, kasih sama dia. Bantu, bilang ini ada rezeki sedikit, saya diajari mama memberi orang susah. Bantu, senang kali dia. Nah, itulah harus saling mengasihi. Berbuat baik kepada teman-temanmu supaya diberkati Tuhan kau dalam pertumbuhanmu. Kamu berbuat baik sama orang, Tuhan balas lagi kebaikan itu. Nah, itu yang perlu untuk anak-anak kami semua. Nah, dalam sekolah pun juga begitu. Kalau pulpennya habis, kasih kalau ada pulpenmu 2. Kan begitu. Nah, ada cerita seperti gini. Jadi ini Pak Pendeta, dia bilang kasihilah orang-orang susah. Kalau datang pengemis, bantu ya anak-anak ya. Kasih. Ada uangmu 5.000, kasihkan aja 10, kasih. Kalau ada nggak punya baju, ada bajumu di situ, kasih katanya. Khotbah bapaknya ini. Jadi anak pendeta ini ketepatan di rumah. Datang orang, "Dek, ada nggak ayam di rumah?" Katanya gitu. "Ada." "Mana ayamnya?" "Itu 1 ekor." "Iya." "Bisa nggak diminta ayamnya?" "Oh bisa." Dibilang, "Bapak kalau ada minta dikasih," katanya. Dikasih dia ayamnya 1 ekor itu. Pulanglah bapak pendeta ini, katanya gini, "Mana ayam yang cantik itu? Ayam jambeku. Tadi sudah kukasih Pak sama orang minta," kata anaknya ini. "Aduh, kok kau kasih? Bapak kan bilang itu khotbah hanya untuk orang lain, bukan untuk kita," katanya gitu. Jadi itu jangan mengatakan kasih tapi kepada orang lain pelit. Jangan. Nah, udah salah tadi tuh Pak Pendeta itu. Itu khotbah untuk orang lain, supaya dia kasih bantu orang lain, bukan untuk kita katanya. Jadi siapapun juga nggak boleh, baik ya majelisnya, bapaknya, mamanya, adik-adik semua nggak boleh. Ada barangmu bantu orang lain, ya kasihi seperti Tuhan Yesus mau mati berkorban mengasihi kita. Nah, itu bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 13b. Galatia 5 ayat 13b. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi layani orang lain dalam kasih. Nah, jadi semua kita, Petrus juga katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 8, kita harus seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Anak-anak kami semua, aminkan kamu harus mengasihi saudara-saudaramu, penyayang dan rendah hati. Apa yang kau ucapkan dari mulutmu, lakukan itu. Ya, seperti Tuhan mau berkorban, Yesus mau mati, mengasihi anak-anak, mengasihi orang dewasa, mengasihi orang tua, begitu juga kita harus mengasihi sama kita. Nah, supaya nyatalah kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadilah anak-anak seperti Gayus. Gayus yang di sini ya, di Yohanes ini, bukan Gayus yang di dunia ya. Gayus anak rohani Rasul Yohanes, hidup dalam kebenaran, mengasihi saudara-saudara, dan terberita bahwasanya dia benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, tetap kita mendoakan saudara kita dan mengasihi saudara-saudara supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang memberkati kami penuh dengan sukacita. Firman-Mu telah sampai di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, mengajarkan mereka untuk hidup dalam kebenaran dan saling mendoakan, saling mengasihi,
supaya nampaklah mereka benar-benar anak-anak Tuhan dalam perbuatan mereka, untuk tetap rajin berdoa dan mendoakan saudara-saudaranya dan juga membantu saudara-saudaranya. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak kami semua ini, mereka mampukan dalam Roh Kudus supaya benar-benar anak-anak hidup dalam kasih Yesus dan mendoakan saudaranya, membantu saudaranya, melayani saudaranya dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pertumbuhan mereka dari mulai kecil hingga nanti sampai dewasa. Tuhan yang menjaga dan melindungi anak-anak kami semua. Sehat-sehat mereka pada masa COVID-19 ini. Walaupun kami beribadah secara live streaming, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka di rumahnya masing-masing. Berkati orang tuanya Tuhan, jauhkan mereka juga dari celaka dan mara bahaya, jauhkan mereka dari virus-virus corona, jagai mereka dan tambahkan berkat berlimpahan untuk orang tua kami semuanya. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan perbuatan kami, ya kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Pak Pendeta kita. Hari ini kita diajarkan untuk saling mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita. Juga kita harus saling mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Kita akan merespon firman Tuhan kita hari ini dengan sebuah lagu, Dia Hanya Sejauh Doa. Yesus
kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan yang baik, Kau masih menyertai kami dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Kau berkati kami semuanya, termasuk guru-guru sekolah minggu, termasuk juga hamba-Mu dan anak-anak yang mendengar ibadah ini. Kau berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga kami esok harinya hingga sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa